Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah hari Sabtu, mulai lagi untuk live Instagram dengan Nina Nugroho di sini membawakan acara Nina Nugroho Solutions hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 nih. Nah, udah mulai banyak yang bergabung. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang narasumber yang banyak sekali nih dicari-cari sama media ya, karena beliau bisa ibaratnya memperkirakan tentang kapan sebenarnya pandemi COVID-19 di Indonesia ini bisa berakhir. Nah, nanti kita selama 1 jam ke depan akan ngobrol dengan beliau nih. Topiknya adalah kapan pandemik akan berakhir bersama dengan Dr. Pandu Riono, MPH PhD. Beliau adalah ahli epidemiologi FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Master of Public Health University of Pittsburgh, lalu Doctor of Philosophy atau PhD University of California Los Angeles. Nah, nanti Mbak semua silakan bertanya seputar temanya yaitu adalah kapan pandemi akan berakhir. Nah, silakan ajukan pertanyaan seputar tema karena 2 pertanyaan yang terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Jangan lupa ya, seperti hari ini saya menggunakan baju dari Nina Nugroho Store. Tuh bajunya, wah nyaman sekali ini dipakai. Kali ini saya pakai tunik dari Nina Nugroho Store. Silahkan dicek-cek di Instagramnya Nina Nugroho Store. Ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya posisi handphone saya tidak seperti biasanya karena ring lightnya lupa dibawa. Oh ya, hari ini juga ada teman saya yang berulang tahun yang kayaknya udah gabung juga di sini, yaitu Nia. Nia, selamat ulang tahun ya. Semoga yang terbaik untuk Nia. Amin. Oke, kita undang kapan pandemik akan berakhir. Nih ya, saya udah coba undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Saya belum kelihatan ya. sudah kelihatan Pak. Saya ini yang belum. Oh gitu, tapi di layar saya udah kelihatan, Dok. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Iya. Dokter pakai earphone warna hitam, betul ya? Nggak salah Betul lihat. betul. Belakangnya warnanya kuning ya. Belakangnya hijau, Dok. Kuning, salah. Kuning. Hijau deh, Oh, hijau. Hijau. aduh. Aduh, iya kirain yellow screen Dok. Aduh, perasaan nggak ada ya Iya, yellow screen. Oke, iya, tes hijau. viewer sama dokter nih, apakah masih fokus apa enggak gitu ya Dok ya? Iya. Banyak Tuh, juga yang join ya. iya alhamdulillah Dok, karena ini, aduh topiknya menarik sekali Dok. Kapan pandemik akan berakhir kan? Udah pada lelah jiwa raga. Oh gitu. Nggak apa-apa walaupun nggak berakhir masih boleh nonton kok. Masih boleh nonton live IG ya Dok? Iya, masih boleh nonton. Karena Iya, nonton ini, nonton apa? Nonton Netflix. list Netflix. Atau nonton ini Instagram, Instagram, live iya. Instagram. Live Iya. Instagram, iya. Dokter sehat, Dok? Ya, alhamdulillah sehat, masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi masih selalu menjaga prosedur kesehatan ya, Dok. Saya ngingetin dokter nih, kapan lagi? Biasanya Anggap dokter. aja saya bukan dokter. Oh, Saya kan panggil dokternya dokter. dokter masyarakat. Jadi manggilnya Bapak. Kalau berkenan manggil Mas juga boleh. Oh, yes, siap. Oke, Mas. Nah, kita seperti yang tadi sudah disampaikan ke viewer semua, Mas akan ngobrol tentang kapan pandemi Hmm, akan berakhir gitu. Nah, viewers ya. juga boleh mengajukan pertanyaan seputar tema
nanti 2 pertanyaan yang terbaik akan kami pilih untuk dapat hadiah nih dari kami gitu. Hadiahnya apa sih biasanya? Hadiahnya produk seperti yang saya pakai contohnya gitu Mas Oh, supaya nggak cocok untuk saya ya, nggak cocok untuk saya. ada yang spesial Mas buat Mas Pandu nantikan dari kami. Oke, nggak, bercanda aja. Bercanda ini dari pagi ini meeting seharian gitu. Iya ya. Baru aja selesai setengah jam yang lalu. Janji mau setengah jam masuk, bentar mau minum dulu gitu. Iya, Masya Allah. Iya, makasih Nina ucapkan Mas atas waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa masih memberikan waktu untuk kami nih untuk memberikan informasi kepada Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Insya Allah. Nina dengar juga katanya Twitternya baru di hack ya Mas ya? Enggak, ganti Twitter baru kok sekarang. Oh udah. Jadi yang lama udah kalau mau diambil silahkan. Jelaskan ya. Bikin yang baru. lebih enak seperti itu. Iya, di apa? Ya hatinya diluaskan saja ya, Mas ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dapat apa ya Twitter tuh follower juga ya, follower yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang waktu itu udah sampai 12,7. Iya ya. Iya kan. Ya, tapi sekarang dulu nggak apa-apa. Kalau sekarang yang baru-baru tuh yang memang mau ini kan mau mengikuti gitu. Mungkin yang lama-lama mungkin sebagian cuman follow-follow gitu aja gitu. Oh, yang sekarang sudah lebih terfilter tuh ya viewer semuanya kayak di sini ke filter insya Allah nih Mas. Oke, iya. Iya. Nah, terus gimana nih Mas ceritanya? Katanya mau ngobrol apa nih, mau nanya apa aja, bebas nih. Tadi ada daftar pertanyaan tapi saya nggak sempat baca, maaf. Iya. Jadi kalau mau tanya aja gitu, nggak apa-apa. Oh iya, nanti Nina tanyakan. Pertanyaannya, beberapa waktu lalu Mas Pandu menyebutkan bahwa COVID-19 sebenarnya sudah masuk Indonesia itu dari Januari Februari, Mas. Itu indikasinya sampai dengan ada statement seperti itu apa aja tuh, Mas ya? Biar viewers tahu. Enggak, karena gini, pemerintah kan punya surveillance itu pengamatan penyakit, ya kan. Jadi setiap orang yang sakit itu kalau ada gejala-gejala tertentu gitu kan, akhirnya masuk sistem pelapor rumah sakit. Nah, dari pelapor rumah sakit itu waktu itu kita pengen tahu sebenarnya sejak bulan apa sih ada peningkatan pneumonia. Kita nggak tahu waktu itu. Ternyata mulai meningkat awal Februari itu, udah mulai meningkat dari biasanya gitu. Terus kita telusuri lagi, ada nggak penyakit yang diduga tidak biasa gitu. Jadi sebenarnya ada gitu. Jadi udah dicurigai COVID gitu. Jadi sudah dites tapi hasil labnya belum mengindikasikan. Nah itu awal Februari ya sudah mulai kelihatan. Kalau Februari sudah muncul artinya mungkin bulan Januari itu sudah mulai virus sudah beredar di Indonesia, atau tepatnya waktu itu kita lihat dari Jakarta ya. Dan jadi kira-kira bulan Januari itu sudah ada. Karena bulan Januari, bulan Desember itu di Thailand, di banyak negara sudah dilaporkan gitu. Dan tidak mungkin Indonesia tidak kena gitu kan. Karena kan penerbangan dari Indonesia ke mancanegara kan hampir di 5 kota kan. Dari Batam, Medan, Sumatera Barat juga ada, yang penerbangan internasional lah, Jakarta, Bali, jadi banyak penerbangan internasional dari kota-kota Indonesia yang terhubung dengan kota-kota mancanegara lain. Iya. Waktu itu saya Februari rencananya mau ke New York, Mas, untung nggak jadi ya, mau fashion show. dan lucunya itu virus yang beredar di Indonesia tuh waktu diperiksa lagi genome sequencingnya, materi-materi genetiknya tuh ternyata udah jalan-jalan gitu, nggak langsung dari Wuhan. Jadi udah jalan-jalan ke Amerika, ke New York gitu, udah jalan ke Eropa.
baru ke Indonesia gitu. Jadi udah ketahuan tuh jejak jejak apa tuh perjalanannya. Wow. Oh iya iya iya. Ih, kok saya jadi serem lagi ya. Terus kalau misalnya di Indonesia sendiri, gimana sih masuk penanganannya kok ya kayaknya mau Ya komen gini, soal. ya pertama kan kita sejak itu terlambat ya. Pertama terlambat lah. Pertama kita tidak siap dan masih menganggap ini tidak mungkin masuk Indonesia. Waktu itu kan narasi seperti itu. Ya, oh tidak mungkin masuk Indonesia dan memang banyak pemeriksaan COVID, tes COVID itu masih negatif terus. Sampai yang meninggal di Semarang pun yang spesifik kelihatan COVID itu dikatakan negatif, gitu kan. Ternyata dari beberapa berita ada yang dari Malang itu mulai bulan Februari atau Januari itu ketika kembali ke Belanda dia di sana terkonfirmasi positif ya, dan di Indonesia pun yang kasus pertama itu setelah temennya pulang dari Jakarta pulang ke Kuala Lumpur dia positif. Terus dia bilang nih saya ketularan di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta itu sejak awal sudah banyak yang tertular. Sejak kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu penularan di Jakarta. Terus waktu dilakukan kontak tracing ternyata sudah cukup banyak yang terinfeksi ketika kemudian dilacak dan dites. Dan memang sebagian besar tidak bergejala, gejalanya ringan. Jadi nggak merasa bahwa itu adalah COVID. Ini menurut saya malah yang nomor 2 itu ibunya itu gejalanya kena penyakit kayak diduga penyakit tiroid karena nggak khas. Dan karena itulah karena kasusnya dia merasa temennya positif, kemudian ngotot. Saya periksa deh COVID nih, mungkin saya positif gitu. Ternyata iya. Dan itu yang mengagetkan dan akhirnya memang mulai banyak deh. Berarti artinya ya memang dari sebelum kasus nomor 1, 2, 3 yang Udah ada, sebenarnya udah banyak. Sudah banyak. Kalau yang sebelum kasus 1, 2, 3 itu ditesnya kemudian positif pakai apa ya Mas ya? Dulu. Semuanya kan pada awal dites di Badan Litbang. Ya kan, tapi hasilnya selalu negatif. Mungkin, bukan mungkin ya, memang akhirnya diakui bahwa pemeriksaannya waktu itu belum sempurna. Ya kan, jadi masih menggunakan istilahnya itu primer untuk COVID yang lama. COVID yang SARS-CoV-1, ini kan SARS-CoV-2, ya kan, jadi mutasi yang tadinya tahun 2003 itu, yang penyakit SARS, kemudian menghilang gitu kan atau berkurang, kemudian muncul lagi dengan gejala yang berbeda, yang jauh lebih berat dan jauh lebih menakutkan karena kalau dulu itu yang menular itu yang bergejala. Nah sekarang yang menular itu yang tidak bergejala, yang kita sebut sebagai asimptomatik atau presimptomatik. Ada yang nanti akhirnya bergejala, tapi sebelum bergejala itu virusnya banyak, ya kan, virusnya banyak dan mudah menularkan. Dengan bercakap-cakap seperti ini, kalau kita bercakap kan tanpa kita sadari ada percikan-percikan ya dari mulut kita. Nah itu yang membuat mudah menular ke yang lain terus sehirup. Gitu kita nggak sadari aja gitu, karena saking halusnya gitu kan, yang kita sebut sebagai droplet gitu kan. Yang ini menurut saya jadi itulah kejadiannya penularan dari manusia ke manusia. Tidak harus sakit ya, tidak harus batuk, tapi cukup bercakap-cakap atau bernyanyi gitu, bernyanyi di ruangan gitu kan, tertutup gitu kan, itu bisa juga menularkan pada orang yang lain. Aduh, jadi sebenarnya gampang sekali ya Mas ya untuk tertular ya kalau misalnya enggak. Oh ya, gampang sekali. Dalam satu ruangan tuh bisa tertutup ya, sirkulasi tertutup. Artinya misalnya kita masuk restoran, gitu kan. Kadang-kadang kan kita pengen yang tertutup, yang ada AC-nya, gitu kan. Di situ AC-nya kan cuma nempel di dinding, cuma nempel aja gitu.
udaranya situ-situ aja gitu. Nah, kalau di situ ada satu yang membawa virus, itu satu ruangan bisa kena semua. Jadi penularannya itu peluangnya 50 sampai 90%. Paling tidak itu dihitung-hitung secara statistik bisa lebih dari 10 orang. Aduh, pantesan sekarang banyak sekali yang klaster di kantor-kantor ya, Mas ya. Serem ya. Iya, makanya itu harus menggunakan masker. Kemanapun kita berinteraksi dengan manusia lain, ada manusia lain ya, maksudnya itu berkantor atau naik kendaraan umum atau masuk gedung atau ke restoran, itu selalu gunakan masker. Gunakan masker. Ke mall, kemana aja deh, ke pasar. Jadi kalau nggak mau ketularan ya pakai masker. Dan pakai masker itu daya proteksinya besar sekali loh. Bagus. Asal pakai maskernya benar, jangan nggak benar. Dan Mbak Nina juga bisa bisa kalau jualan baju tuh satu set sama masker. Oh iya, sudah. Supaya matching. Iya. Sudah ya? Sudah dong, sudah Mas, sudah. Waduh, bagus banget. Jadi itu yang bonusnya. Jadi matching dengan bajunya. Betul. Jadi orang tidak malu menggunakan masker. Iya. Udah mulai new fashion istilahnya gitu. Iya, jadi new fashion. Iya. Dan saya terlibat gerakan pakai masker. Jadi gerakan pakai masker itu simbolnya seperti apa ya, lupa saya. Itu yang nanti juga bisa. Nah, simbolnya seperti ini nih. Oh. Gerakan pakai masker, ya kan? Iya. Ini kita mulainya udah 2 bulan yang lalu. Itu teman-teman, banyak sekali teman-temannya itu yang termasuk ketuanya Pak Sigit, namanya Sigit siapa ya lupa. Nah dia tuh yang menghimpun teman-teman yang lain gitu kan, dan saya juga terlibat. Kebetulan saya diminta untuk jadi manajer kampanye publik gitu. Dan kita mulainya dengan mempromosikan masker pada pedagang, pada pasar tradisional. Di Indonesia tuh pasar tradisional tuh banyak sekali. Kita waktu itu udah mengidentifikasi, ini pasar bisa menjadi klaster. Kenapa? Ya karena berinteraksi antara penduduk ya, kan tiap hari itu selalu pasar gitu. Kalau mereka nggak pakai masker atau nggak sadar gitu kan, akan jadi penularan, baik ditularkan oleh pelanggan maupun pedagang pasar. Gitu. Jadi sekarang sudah mulai berkurang sih penularan di pasar gitu kan. Yang kemudian kita masuk, sekarang udah minggu kedua masuk ke pesantren. Jadi kita pesantren, dan itu semua dibantu. Kalau ke pasar kita dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia, karena Bank Rakyat Indonesia itu berkepentingan supaya pasar hidup. Kalau pasar itu hidup, nggak usah ditutup ya, karena ada penularan, itu ekonomi tumbuh dan akhirnya nyetornya ke bank. Bagaimana? Bank Rakyat Indonesia. Jadi lucu gitu. Nah kalau pesantren kita kerjasama sama Dompet Duafa, Rumah Zakat, terus satu lagi Bank Mandiri Syariah gitu kan. Jadi dibantu gitu. Kita nggak menerima dana atau apapun ya, sumbangan masker ada. Tapi kalau ada kegiatan tolong dibiayai gitu aja. Jadi supaya kita bukan gerakan mencari uang, tapi mempromosikan supaya penduduk itu mau pakai masker, minimal pakai masker. Terus kemudian nanti sambil promosinya mencuci tangan dan menjaga jarak. Luar biasa. Jadi nanti setelah pesantren, apalagi nih, Mas? Kelompok perempuan. Oh. Kelompok perempuan. Jadi ibu PKK, ya kan, ibu Dharma Wanita. Karena kita percaya bahwa kelompok perempuan itu pengaruhnya besar. Ya kan, dia tuh lebih banyak bicara, gitu, lebih banyak bicara dan menasihati orang lain gitu. Ayo pakai masker. Kalau laki-laki kan nggak kayak gitu. jadi mengingatkan orang lain, ayo wes pakai masker ya, gitu. Ayo gitu. Kayak kalau bahasa Jawa gitu. Kalau ya orang bilang kan maaf ya, perempuan itu kan cerewet. Tapi keuntungannya adalah
untuk edukasi itu sangat penting, Betul. mengingatkan, memberitahu itu hanya bisa kaum perempuan. Dan kaum perempuan itu kan dia punya naluri melindungi keluarga, ya kan, sehingga dia akan mengedukasi keluarganya. Dengan demikian dampaknya mudah-mudahan akan besar. Gitu. Jadi nanti kalau Mbak Nina juga mau ikut mempromosikan, senang sekali. Siap, siap Mas, siap. Apapun yang diperlukan dari kami, mangga, ayo. Oke. Nah, ini Iya, iya. tentang ininya lagi nih Mas, katanya kemarin kan Lebaran berakhir nih. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi gitu sehingga sampai sekarang malah jumlah yang positif makin bertambah gitu Mas. Kok belum berakhir Belum ada atau tanda penurunan ya. malah bertambah Ya, terus? jadi betul, betul sekali. Jadi kan pada awal Mei itu penularannya sangat tinggi sekali. Ya, kira-kira rata-rata itu satu orang itu bisa menularkan 4-5 orang yang lain ya. Sekarang kira-kira antara 1 dan 2. Kita turunkan, tadi waktu itu gunanya adalah em, pembatasan sosial itu, pembatasan sosial berskala besar itu seharusnya mendorong penduduk tetap tinggal di rumah. Ya, tetap tinggal dimanapun mereka waktu itu berada. Kalau orang orang Bandung waktu itu ada di Jogja, ya nggak boleh pulang ke Bandung dulu, gitu kan, dan sebagainya. Jadi benar-benar pergerakan penduduk dihentikan, gitu kan. Dengan pergerakan penduduk dihentikan sementara, gitu kan. Kalau efektif betul dalam waktu 2 minggu atau paling lama sebulan, itu langsung kasusnya akan bisa cepat turun. Tapi nggak terjadi, ya nggak terjadi. Waktu udah mulai terjadi tuh waktu di Jakarta kita mengamati dari data Facebook ya atau mobility index daripada Google gitu, itu 60% penduduk di Jakarta itu ternyata tinggal di rumah. 2 minggu kemudian tuh laporan laporan kasus tuh menurun drastis. Terus saya bilang sama Pak Anies waktu itu, Mas Anies, ini kalau bisa turun terus atau dipertahankan terus, nanti habis Lebarannya Jakarta akan bisa terkendali. Gitu. Wah, bagus, senang gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata waktu itu masuk ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan udah nggak bisa dikendalikan karena penduduk itu eh, beli keluar dari rumah, ya beli kebutuhan untuk bulan puasa dan sebagainya, dan banyak anak muda kalau tiap sore mencari takjil dan sebagian penduduk yang patuh masih sholat tarawih berjamaah, ya kan, sebenarnya nggak boleh. Nah itu mulai dari mau turun jadi datar tuh. Terus saya bilang, ini kalau mudik tidak dilarang, itu akan naik lagi. Ya akhirnya mudik dilarang kan, tetapi kan dilarangnya tidak efektif. Ya, tidak efektif. Dari mudik, kalau kita amati itu pada waktu menjelang Idul Fitri itu minimal 2,5 juta penduduk itu keluar dari Jakarta. Ya kan, kita bisa amati itu dengan data mobility. Terus kemudian karena udah ada kerjasama dengan Facebook, kita bisa punya data pergerakan orang yang diamati dari pergerakan HP-nya dan sebagainya. Itu naik sudah. Terus habis itu dilarang sholat Idul Fitri berjamaah nggak boleh gitu kan, dan silaturahmi nggak boleh. Tapi kan tidak mungkin gitu dilarang. Dan ini kan ritual tahunan yang tidak mudah gitu. Dan memang kesalahan kita tuh tidak mengajak masyarakat dari awal. Jadi ya naik, udah mulai naik terus, habis Lebaran naik lagi, ya kan? Dan naik terus tuh nggak bisa terkendali. Jadi itu polanya tuh begini, terus turun kayak gini, landai, terus naik lagi untuk Jakarta. Terus masih naik terus nih sekarang. Kenapa? Karena kemudian harus ekonomi juga kan? Udah sebulan terus tinggal di rumah, banyak yang kalang-kabut. Ya kan? Ini memang paling lama itu lockdown itu sebulan. Ya nggak boleh lebih dari sebulan gitu. Karena itu tindakan sementara, bukan tindakan selamanya. Hanya untuk menurunkan penularan secepat-cepatnya. Dan ya itu yang terjadi sekarang masih naik ya, akan terus naik. Karena apalagi 2 minggu terakhir ini long weekend. Di long weekend itu, jadi mobilitas penduduk itu yang membuat penularan akan terus meningkat. Karena ada interaksi manusia ke manusia.
Nah, ini yang menjadi penting karena sebenarnya kalau semuanya penduduk mau pakai masker, itu akan lebih baik. Suaranya bagus ya? Terganggu? Mas, Suaranya mohon terganggu maaf, nggak? kalau saya sih terterima dengan lumayan bagus, tapi kata viewers terputus-putus. Boleh Nina Oke, ulang invite ya, Mas? Sebentar. enggak. Coba sekarang, bagus nggak? Halo, 1, 2, 3. Bagus tidak? Oh iya, suaranya sudah ada tapi ngeblur ya gambarnya katanya. Ngeblur, oke. Gambarnya ngeblur. Kenapa ngeblur? Saya juga kelihatannya kok Iya. ada sesuatu ya. Harusnya Tuh banyak yang komen. kadang Mohon maaf Pak, gambarnya hmm, menghilang. Mohon maaf Pak, suaranya hmm. hilang. Coba sekarang gimana sekarang? Iya, Mungkin memang saya harus pelan-pelan. invite Kalau lagi ya Pak ya, Mas ya, boleh, sebentar. boleh, 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 boleh. Ya, sebentar ya Fitur ya, sabar. Ya, coba saya invite kembali Mas Pandunya. Pertanyaannya sudah mulai banyak. Setelah ini mungkin kita mulai untuk bertanya-tanya ya. Bentar, belum ada beliaunya. Minta tolong dihubungi. Iya, Mbak Evi WRN, makasih sudah menunggu. Nah, ini oke. Sudah ada request dari beliau. Iya, Mbak Nana, suaranya berkresek-kresek gitu ya. Nah, ini. Halo, Mas. Oke. Sudah ya? Suara saya bagus. Sudah bagus, viewer semua? Sudah bagus? Udah. Langsung banyak Oke. sekali yang komen. Iya, suaranya saya akan bicara pelan-pelan. Memang tadi juga gemeresek gitu kan. Saya bingung tadi suara apa gitu. Iya. Eh, jadi sebenarnya terakhir mungkin pertanyaan dari Nina nih Mas, sebelum jawab pertanyaan dari viewer semua. Kalau misalnya kita semua patuh terhadap apa yang disarankan oleh pemerintah ya terkait PSBB, itu dari saat kita menjalankan bersama sampai dengan virus itu bisa dikendalikan, jaraknya berapa lama tuh Mas? Waduh. Kata-kata lama itu berapa lama itu yang sulit ya. Tapi paling tidak kalau 80% atau 100% deh. Saya pengennya 100%. 100% penduduk itu menggunakan masker. Itu nanti akan mulai melandai. Maksudnya menurun. Ya turun. Nah, terus kalau terus dipertahankan akan turun. Tapi tidak mungkin nol. Ya mungkin tiap hari dilaporkan ada 10, ada 20 kasus, ya. Nggak apa-apa. Itu biasa. Ya, jadi tapi sudah terkendali. Iya. Berarti pas sekali dengan apa yang dikampanyekan ya Mas, semuanya harus pakai masker, paling nggak 100% penduduk pakai masker, insya Allah segera turun, kemudian perlahan-lahan menghilang. Waduh, amin, amin ya robbal alamin. Izin mulai membacakan pertanyaan dari viewers Mas? Boleh. Oke. Dari Aista 34, Pak Pandu seperti tadi diinfokan untuk perubahan mindset untuk pengendalian COVID. Upaya-upaya apa yang Pak Pandu lakukan untuk perubahan mindset sehingga bisa perubahan perilaku lebih sehat? Faktor-faktor apa aja yang mempercepat? Mungkin perubahan perilaku apa yang bisa mempercepat turunnya turunnya virus COVID-19 ini gitu Pak? Mungkin Pak. Iya, jadi kan kalau kita semua tahu bahwa penularan itu dari droplet, maka kita menghindari terekspos dengan droplet itu. Caranya gimana? Kita harus menutup
sebagian dari supaya dokter itu nggak masuk. Salah satu adalah menggunakan masker, ya kan? Masker apa yang paling bagus? Masker kain cukup bagus, ya, asal lebih dari 2 lapis, ya kan? Jadi 3 lapis lah gitu kan. Memang pilih yang bahannya cukup baik gitu, dan tidak gatel gitu. Dan ini kalau kain itu kita pasang punyalah 5 sehari gitu kan. Jadi nanti setiap berapa jam udah merasa, kan kita kan kalau bernapas ada uapnya gitu kan. Nah itu kan sering kali basah, itu kita ganti yang baru gitu. Nanti kita masukin plastik, nanti kita cuci biasa. Jadi masker kain itu bagus untuk lingkungan juga. Jadi tidak menjadi polusi di, kalau masker yang dari apa, yang dari pabrik itu kan harus dibuang, ya kan, nanti jadi sampah. Betul. Ya kan, jadi menurut saya sih masker kain udah cukup bagus. Dan yang paling penting adalah menghindari kerumunan. Nah, godaan kita adalah untuk sementara ya. Nanti kalau udah udah benar-benar rendah, mungkin kerumunan tuh boleh lebih banyak. Kalau sekarang masih dibatasi antara 10 sampai 20 gitu. Makanya nggak boleh bikin pesta-pesta, nggak boleh bikin konser. Konser jarak jauh aja. Iya, betul. Jadi menghindari. Dan kalau semua sadar itu akan bagus. Masalahnya kan nggak paham. Apalagi gini, anak muda itu kalau terinfeksi nggak bergejala, dia pikir tidak sakit karena nggak ada gejala, gitu kan. Padahal dia terinfeksi. Nah, karena terinfeksi saya bilang kan semua sebagian besar masyarakat itu akan tidak bergejala. Tapi dia membawa virus, ya kan? Kalau dia ketemu orang lain, gitu kan, orang lain itu bisa tertular. Sekarang orang lain itu siapa? Ya kan, kalau dia pulang ke rumah masih tinggal sama orang tuanya bisa tertular. Dan orang tua kan biasanya tidak sesehat waktu muda, ya kan? Sebagian mungkin harus dirawat di rumah sakit, tiba-tiba menjadi berat, ya kan? Dan kemudian sebagian ada yang meninggal. Kita melihat adanya penularan di dalam rumah sekarang banyak. Ya, ada anak, nyesel banget tuh, ada anak muda dia bilang dia nggak merasa nggak merasa sakit, buat apa? Gitu. Terus kemudian bapak ibunya kena, bahkan keponakannya kena karena keluarga besar, ya kehilangan, bisa kehilangan 2-3 orang dalam satu rumah tangga dalam waktu singkat. Ya kan, dalam waktu seminggu bisa kehilangan banyak anggota keluarga yang mereka cintai. Nah inilah, jadi harus peduli. Jadi kan temanya kampanye saya kan lindungi kamu dan lindungi aku. Jadi kalau menggunakan masker itu melindungi orang lain dan juga melindungi kita sendiri. Nah jadi sebenarnya ada rasa solidaritas gitu. Pertama solidaritas pada keluarga gitu ya, kemudian pada masyarakat, kepada orang lain. Nah ini yang paling penting. Jadi pandemi ini mengajarkan kita agar kita lebih peduli pada sesama. Itu yang paling penting. Betul. Iya. Ini sejalan dengan pertanyaan dari viewers juga, Mas. Dengan makin banyaknya kasus OTG, apakah itu bisa mengindikasikan bahwa herd immunity sudah mulai terbentuk ya katanya? Beda. Herd immunity itu imunitas ya, kekebalan di masyarakat. Nah, kalau 50% penduduk sudah terinfeksi, itu 50% penduduk itu akan membentuk antibodi, akan membentuk imunitas. Nah, karena sudah banyak yang terinfeksi, biasanya sulit terinfeksi lagi. Sehingga kalau ada, karena sudah pernah terinfeksi, gitu kan, sehingga dia susah. Jadi virusnya tuh susah nyari korban baru, ya kan, karena dilindungi 50% ini, gitu kan.
Makanya itu nanti kalau ada vaksin juga vaksinnya harus menjangkau 50% penduduk lebih, baru virusnya akan tertekan. Ya, jadi herd immunity itu seperti itu. Ya, tidak mungkin dicapai dengan penularan biasa seperti ini. Karena kalau kita membiarkan, biar aja deh, biar penduduk banyak yang tertular, sehingga akan membentuk imunitas pada penduduk, supaya nanti akhirnya turun. Itu menjadi masalah, artinya yang terinfeksi harus banyak, dan apakah kita ikhlas dari mereka yang terinfeksi tadi harus ada yang meninggal. Ya kan, kira-kira 1% atau 2% akan meninggal. Nah, kalau yang meninggal anggota keluarga kita, gitu kan, baru terasa itu, ya kan. Kalau masih meninggal orang lain, nggak, dampaknya banyak nggak ke kita. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi tidak mungkin dengan membiarkan orang terinfeksi. Nanti kalau herd immunity itu dicapai dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi 50% penduduk harus divaksin supaya mereka kebal. Dan masalahnya sekarang baru ketahuan. Orang yang sudah terinfeksi bisa terinfeksi lagi. Jadi imunnya itu nggak memberikan proteksi seumur hidup. Ya, hanya bertahan sementara, mungkin 6 bulan. Ini masih menjadi penelitian. Tadinya kita berasumsi orang yang sudah terinfeksi tidak akan terinfeksi. Ternyata tidak. Karena apa? Mungkin karena virusnya mudah bermutasi. Ya, jadi virus SARS-CoV-2 ini mudah bermutasi. Seperti virus HIV. Ya, jenisnya sama, RNA virus. Itu sangat mudah bermutasi. Artinya bermutasi itu generasi berikutnya akan selalu berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, ini ada materi. Dan tubuh kita itu membentuk imunitas pada virus yang sebelum bermutasi. Sehingga kalau ada virus baru nggak dikenalin. Nah, itulah kelemahan dari sistem imun kita. Kita tuh hanya mengenali yang sudah masuk sebelumnya. Kalau dia, misalnya ada orang ini jahat. Kalau orang jahat tuh misalnya berbaju kuning, ya, kemudian dia berbaju hijau, oh nggak jahat dia gitu. Jadi sistem tubuh itu sistem imunitas itu seperti itu, ya, dilatih hanya mengenali virus yang pada awal. Kalau virusnya berubah, sistem imun kita tidak bisa mengenali. Nah, itu yang sekarang lagi dicari dari bagian materi virus apa, walaupun dia bermutasi, yang tidak berubah. Pasti ada yang tidak berubah. Nah, dari tidak berubah itu yang spesifik untuk SARS-CoV-2 ini, itu yang nanti akan dibuatkan vaksinnya. Jadi vaksin ini yang sekarang dibuat oleh banyak negara itu macam-macam jenis vaksinnya. Ya kan, ini yang menurut saya nanti ada vaksin, salah satu vaksin yang efektif. Kita masih belum tahu, tapi tidak akan cepat kok sebenarnya. Jadi walaupun nanti misalnya Mas udah divaksin juga masih ada kemungkinan untuk terjangkit lagi ya? Atau belum tahu? Kalau coba ya. Iya, kan makanya sekarang lagi diuji. Lagi diuji ya. Iya. Jadi sekarang tuh lagi ada eksperimental pada manusia, ya. Apakah bisa memberikan efek proteksi nggak? Gitu. Baik. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Nana Sikop, Mas. Apakah gerakan masker ini juga menyentuh pedagang kuliner UKM? Karena saya lihat banyak sekali pedagang kuliner bandel nggak mau pakai masker, baik ketika menjual makanannya atau memasak dan mengemasnya, katanya. Nah, ini. Iya. Kita lagi mau menjangkau mereka juga, gitu kan. Kalau pedagang pasar tradisional itu ada asosiasinya, ya kan. Dan di Jakarta tuh ada PD Pasar Jaya. Nah, tapi juga ada, itu baru hanya 50%. 50%-nya itu pasar rakyat. Nah, jadi kita harus memetakan
begitu banyak pasar, apalagi begitu banyak pedagang-pedagang tadi kuliner UMKM ini. Nah, kita nanti akan mencari kira-kira siapa yang bisa masuk ke kelompok itu, ya kan? Jadi kan mungkin mereka tidak tahu atau mereka tidak mau invest pakai masker gitu kan. Nanti harus kalau mereka tahu misalnya pedagang kalau saya pakai masker gitu kan, banyak orang yang mau beli. Nah, itu pasti dia akan otomatis pakai masker. Gitu kan. Jadi kita harus mencari ide inovatif bagaimana orang termotivasi mau pakai masker. Saya nggak begitu percaya dengan harus diancam dengan hukuman, dengan macam-macam denda, gitu kan. Nanti kalau seperti itu hanya pakai masker kalau ada polisi, pakai masker kalau ada satpol. Padahal pakai masker itu kan untuk perlindungan dia, gitu kan. Jadi kalau dia tahu, gitu, motivasi kalau saya pakai masker, gitu kan. Kita punya foto di mana pedagang gudeg di kota Solo di Jogja waktu itu, ada foto dia pakai masker terus pakai face shield. Nah, terus itu laku tuh gitu karena orang percaya sama trustnya, percaya sama pedagang walaupun dia cuma jualan di kaki lima ya, dan memang enak gitu, dan dia paling laku di antara pedagang-pedagang lain karena dia bisa memberi jaminan bahwa dia itu tidak akan ada percikan-percikan dari mulutnya. Harus ngomong kan, mau beli berapa gitu kan dan sebagainya. Dan dia kalau sistemnya itu jualannya itu uangnya taruh di situ gitu. Kalau kelebihan ambil sendiri gitu. Jadi nggak nyentuh uangnya. Jadi cashless lah saya. Tapi dia kan nggak punya account gitu kan, nggak punya GoPay, nggak punya OVO gitu kan. Nah ini yang mereka inovatif sendiri. Itu surprise tuh banyak pedagang-pedagang kecil seperti itu. Nah itu harus diajarin atau direplikasi ke pedagang-pedagang lain. Iya ya. Mudah-mudahan segera bisa sadar. Soalnya di Jakarta aja yang ibaratnya edukasinya lebih gencar mungkin ya Mas ya, dibandingkan di daerah masih banyak banget yang bandel, apalagi di daerah gitu kan. Tapi ini surprise di Jogja atau Solo tadi malah pinter ya berinovasinya, malah datangin ojek lebih banyak. Mereka kasusnya lebih sedikit dari Jakarta. Iya, betul. Aduh, Masya Allah. Terus pertanyaannya ada kiri kanan, saya bingung pertanyaannya yang mana. Sekarang sudah banyak sekali kasus positif COVID tanpa gejala nih, Dok. Katanya gimana ya pemerintah menangani hal ini gitu. Pertanyaannya. Ya, pemerintah itu punya keterbatasan. Ya kan, jadi sekarang kita yang harus melindungi kita tuh kita sendiri. Ya, jangan mengharapkan pemerintah lah. Ya, jadi pemerintah tuh udah kewalahan sebenarnya. Nggak tahu caranya gimana. Makanya mereka tuh pengen punya vaksin. Kelihatannya vaksin itu bisa cepat gitu. Padahal nggak juga gitu kan. Dan ini memang, jadi jangan underestimate keganasan virus corona ini. Ya kan? Karena dia lebih berbahaya dibandingkan SARS. SARS tuh corona juga, tapi versi pertama. Ini kan versi kedua. Ya kan? Dan juga lebih berbahaya dibandingkan jenis flu yang lainnya. Jadi flu ini bukan sembarang flu. Ya, sebenarnya orang menganggap ini SARS-CoV-2 ini COVID itu bukan flu, gitu kan. Sekarang pun sudah mau musim panas, itu dulu kan beranggapan, oh kalau udah nanti musim panas, virusnya akan turun kemampuannya. Ternyata enggak. Karena kan penularannya dari manusia ke manusia. Selama masih ada manusia yang membawa virus, itu penularan akan terus terjadi. Jadi gitu. Jadi usahakanlah kita, sekarang kan sudah diizinkan untuk melakukan kegiatan keluar gitu kan, melakukan aktivitas sosial ekonomi. Ya tolong pakai masker gitu. Jadi nggak sederhana kok. 102 tahun yang lalu, Spanish flu, itu sama seperti ini. Ya kan, naik turun kasusnya kayak gitu, ya kan, sampai 3-4 gelombang dan membunuh sepertiga penduduk dunia waktu itu.
ya pada waktu habis Perang Dunia Pertama tuh 1918, 102 tahun yang lalu. Akhirnya ada kewajiban pakai masker. Itu sampai ada yang nggak mau pakai masker sampai dimasukin penjara. Kalau dibaca buku sejarahnya, ada yang lari terus kemudian ditembak sama polisi gitu. Jadi sampai sebegitu memaksakan produk supaya pakai masker. Ketika akhirnya semua produk mau pakai masker, nah itu kasus menurun. Kasus menurun ya, mungkin sampai pakai masker lebih dari 3 tahun mungkin waktu itu. Akhirnya menghilang, mereda. Ya jadi dan waktu itu belum ada vaksin, ya kan? Jadi orang tuh nganggap bahwa oh pakai masker kan sederhana. Nggak sederhana, susah. Pertama tidak mudah pakai masker yang benar gitu kan. Dan jangan kalau kita melakukan edukasi jangan capek. Ya kan karena itu wajib harus dianjurkan terus seperti kalau kita naik pesawat itu diwajibkan pakai seat belt. Bayangkan sebelum kita lepas landas diajarkan lagi pakai seat belt itu seperti apa. Padahal mereka petugas awak kru pesawatnya itu tahu semuanya udah biasa naik pesawat pasti tahu gitu kan. Nah mengedukasi itu seperti itu. Kemudian memastikan bahwa semuanya pakai seat belt. Karena apa? Kita akan menempuh perjalanan yang penuh berisiko. Sama seperti sekarang, kita akan dalam kehidupan sehari-hari ini, penularannya di Indonesia masih tinggi. Semua Indonesia itu zona merah. Anggap aja zona merah. OTG ada di mana-mana. Jadi kita harus waspada. Ya kan? Dengan demikian, mengubah mindset orang supaya selalu pakai masker. Gitu. Dan jangan takut mengingatkan orang, ayo pakai masker gitu. Kalau kita punya uang lebih, pada kelompok-kelompok yang nggak bisa beli masker atau membantu usaha UKM yang penjahit-penjahit kecil gitu kan, kita desain masker yang bagus gitu kan, kemudian kita tampung, kita beli, kita sumbangkan yang lain. Itu sudah cukup membantu sosial ekonomi dan sekaligus membantu orang yang tidak bisa punya masker. Wah, ini barusan muncul di apa namanya? Notifikasi katanya hari ini yang terinfeksi 3.308. Iya, udah 3.000-an. Ya, naik terus. Ya. Ini bagaimana, Dok? Ada yang nanya juga ternyata. Baca berita 24 jam terakhir kasus COVID sejumlah 3.300 sekian. Ini bagaimana katanya, Mas? Iya, jadi masih naik terus ya. Jadi mulai sekarang kita semua deh, semuanya mendorong orang supaya pakai masker. Itu aja. Terus menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya kan? Sampai nanti memang ada upaya-upaya lain. Dan testing akan terus dinaikkan, ya kan? Terus kontak tracing, jadi orang yang sudah terinfeksi itu ditanya ketemu siapa aja. Terus dia harus diisolasi. Kalau diisolasi itu bukan berarti dia sakit, tapi supaya tidak menularkan pada orang lain. Nanti selama 2 minggu itu biasanya virusnya sudah tidak ada dan dia bisa melakukan aktivitas biasa. Gitu. Tapi tetap pakai masker karena bisa terinfeksi lagi. Iya. Walaupun yang dirawat di rumah sakit juga pakai masker juga ya, Mas ya, berarti ya sehari-harinya ya? Iya, ya kalau di rumah sakit gini. Kalau orang positif tidak harus dirawat di rumah sakit, tidak perlu minum obat, ya kan? Asal dia makan makanan yang cukup bergizi, ya kan? Kalau tidak bergejala tidak perlu minum obat. Yang bergejala ringan juga nggak perlu minum obat, istirahat aja, ya kan? Mengisolasi diri dan kecuali kalau harus sampai ada sesak, ada demam yang tinggi, nah itu kita harus berikan obat, kan kita harus rawat di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu juga dirawatnya di ruang isolasi, ya kan, supaya tidak menularkan pada orang lain. Keluarganya sendiri kadang-kadang tidak boleh besok, gitu kan, dari jauh melihatnya, gitu. Dan juga kalau sampai meninggal pun kan kasihan, karena potensial orang yang tadinya sakit COVID itu masih membawa virusnya, gitu kan, harus cepat dimakamkan dalam waktu 4 jam. Ya, nah ini yang seringkali masyarakat nggak bisa menerima, karena kan tidak bisa ketemu lagi, tidak bisa disolatkan seperti biasa, ya kita soal gaib aja, ya kan. Jadi
dan juga harus dibungkus pakai plastik dan harus masuk peti gitu kan. Itu sebenarnya untuk menjaga supaya tidak menularkan pada yang lain. Betul, iya, iya. Iya. Oh, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Kemudian ada dari Siva Fauzia underscore 97. Apa yang menyebabkan hasil rapid test positif namun hasil swab kita negatif, Dok? Kemudian berapa lama virus COVID-19 bertahan hidup jika menempel pada benda mati? Langsung dia. 2 pertanyaan, Mas. Takut nggak dibacain. Iya, iya. Benda mati itu apa benda mati? Oke deh, gini-gini. Tes ya, saya mau jawab yang tes dulu. Kalau rapid test antibody, ya kan yang diambil lima darah itu yang dideteksi adalah antibodinya. Antibody itu reaksi imun kita terhadap benda asing. Benda asingnya itu virus, ya kan? Dan kalau orang terinfeksi, itu kira-kira seminggu atau 10 hari setelah terinfeksi, baru terbentuk antibody. Ya kan? Nah, kalau misalnya pakai rapid test positif, belum tentu dia membawa virus. Tapi dia pernah terinfeksi karena ada antibody. Apakah terinfeksi sebulan yang lalu, apakah 2 bulan yang lalu, ya kan? Ya, nah ini kalau sudah sebulan yang lalu, ya pasti virusnya udah nggak ada. Nah, karena itu setiap reaktif dari tes antibody harus di swab. Swab itu pemeriksaan PCR itu yang diambil melalui saluran napas kita, itu gunanya untuk mendeteksi apakah ada virusnya. Nah, yang menularkan orang dengan ada virus, bukan dengan antibody, ya kan? Makanya yang reaktif harus dites pakai PCR swabnya. Nah, sebagian akan negatif karena artinya apa? Dia sudah penularannya itu mungkin sudah sebulan yang lalu. Nah, sekarang sudah tidak ada virusnya, ya kan? Jadi itu tes antibody. Dan kalau non reaktif, nah itu yang paling berbahaya karena dianggap sehat, ya kan? Padahal mungkin dia sudah membawa virus. Tapi kan hasil yang dites kan tes antibody, belum terbentuk antibodinya. Nah, karena itulah tidak efektif kalau untuk screening. Screening itu kita mengidentifikasi Virusnya. orang yang membawa virus. Nah, itulah kenapa banyak yang non-reaktif dianggap sehat, tidak membawa virus, ternyata membawa virus. Makanya itu saya, kalau pernah mendengar di dalam banyak diskusi, saya tidak setuju kalau untuk screening menggunakan rapid test antibody. Karena akan menimbulkan false negatif yang berbahaya. Ya, jadi kan dia negatif, tapi kan palsu. Ya kan artinya dia tidak membawa, disangkanya sehat. Padahal dia membawa virus, jadi menularkan pada orang lain. Ya, itu yang terjadi selama pada awal pandemi. Banyak sekali kesalahan kita melakukan rapid test di mana-mana. Dan sebenarnya juga untuk perjalanan juga nggak penting untuk persyaratan rapid test. Ya kan tadi karena kelemahan tadi. Terus gimana dong gantinya? Ya jaga jarak, pakai masker, ya kan? Cuci tangan. Nah, itu sudah menurunkan risiko yang luar biasa hebatnya. Maksudnya daya perlindungannya efektif kalau benar-benar dilakukan. Oke, kemudian tadi yang benda mati? Benda mati itu kan kita nggak tahu apakah membawa virus atau tidak. Ya tergantung, gitu kan. Jadi makanya kita nggak tahu kan, karena nggak tahu kita selalu cuci tangan supaya kalau terkontaminasi dengan tangan kita, ya kan, tidak kita kalau menyentuh wajah kan seringkali kan gatel gitu atau gimana gitu nggak sadar gitu. Nah itu lebih baik kita selalu mencuci tangan supaya tangan kita ini tidak sebagai alat pemindah virus, ya kan. Kita ngucek-ngucek mata juga bisa. Ya jadi bervariasi sih. Ada yang bilang beberapa jam gitu.
Kalau di ruang tertutup, misalnya ada orang yang ngomong gitu, ventilasi buruk, benar-benar tertutup, ya kan? Itu bisa bertahan tuh yang partikel-partikel yang sangat halus dari droplet kita yang disebut nanopartikel, itu bisa 8 jam. Ya udah sepi gitu kan. Nah, makanya yang ruangan yang paling bagus adalah ruangan dengan sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara itu akan menghilangkan kemungkinan virus melayang-melayang di ruang tersebut. Ya, makanya di ruang tertutup tuh sebaiknya jangan menggunakan AC yang dimana AC-nya hanya menggunakan yang muter-muter udara di ruangan tersebut. Juga seharusnya ada yang memindahkan udara dari ruangan keluar dan kemudian udara dari luar masuk ke dalam. Apa Nah, tuh? itu jauh lebih aman. Iya, memang lebih mahal sih ya Pak ya, itu cuma sepertinya itu yang Ya, lebih mahal dan udaranya lebih aman sebenarnya. Dan juga gini, di AC-nya itu dipasang filter. Sekarang ada filter yang bisa namanya HEPA filter kalau nggak salah. Itu bisa memfiltrasi virus sampai bakteri dan sebagainya. Jadi ruangannya sehat gitu, udaranya sehat. Itu yang paling penting kan. Ya kan, itu jauh lebih penting. Padahal kita buka aja satu, kita pakai pasang exhauster gitu kan, udah cukup sudah. Ada AC tapi ada exhauster gitu. ya, ya mungkin satu pertanyaan lagi Mas. Banyak banget Ya, boleh, pertanyaan. boleh. Masih banyak sebenarnya pertanyaannya saya dari Iya. Ini sampai bisa 24 jam nih. Kalau saya kuat 24 jam. Ayo. oh gitu. Asal minum aja Ya, ya enggak, Mas. enggak. Capek, capek, capek. Oke, tadi yang mana yang mau dibaca ini bingung nih. Satu lagi. Silakan dipilih. Silakan dipilih. Bagaimana menurut Bapak dengan orang yang mempunyai penyakit penyerta, misal kanker, apakah mudah terinfeksi karena kondisi yang mudah drop fisiknya? Terima kasih sebelumnya Pak Pandu dan Bu Nina dari Nanda_Nurlela_Lubis. Iya, jadi gini, virus itu kalau berhasil masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan mencari sel-sel di saluran pernapasan itu kemudian bereplikasi, ya kan? Kemudian tubuh akan memberikan perlawanan, ya kan? Nah, orang yang tidak fit, perlawanannya tidak sempurna, sehingga virusnya akan menyerang banyak organ yang lain. Nah, karena perlawanannya tidak sempurna. Nah, itu terjadi pada orang dengan gejala komorbiditas, bukan hanya kanker, misalnya sakit gula, ya kan, DM, diabetes mellitus, tapi nggak terkontrol. Kalau terkontrol bagus, gitu kan. Dia biasa kan orang sakit itu kan kadang-kadang harus minum obat tiap hari, tapi lupa minum obat, gitu kan. Atau sakit hipertensi. Nah, sakit hipertensi kan juga kadang-kadang harusnya bisa terkontrol kalau dia minum obat, ya kan? Atau penyakit lain yang dimana dia harus minum obat teratur, ya kan? Nah, ini akan menyebabkan menjadi berat sehingga lebih mudah mengalami masa fase yang sangat kritis sampai harus dibantu alat nafas, ya kan? Ada yang sangat cepat sekali, kadang-kadang baru dapat gitu kan, mulai ada gejala, nggak lama kemudian baru mau dikirim ke rumah sakit, dalam perjalanan sudah meninggal. Nah, itu reaksi yang sangat cepat sekali, bisa terjadi seperti itu. Ya, karena banyak orang yang sudah terinfeksi nggak ketahuan, dia nggak bergejala, ya kan, dia masih biasa-biasa aja, padahal kadar oksigennya sangat rendah. Itu yang dikatakan happy hypoxia. Ya, happy hypoxia itu dia ketawa-ketawa biasa seperti saya nih. Ya, kalau saya kena kayak gini, kemudian kalau saya kena, mungkin saja kalau saya dites apakah kadar oksigen di darah saya cukup atau tidak, rendah sekali, gitu. Tapi nggak terasa. Nah, ini yang menurut saya memang virus ini masih misterius, ya. Tapi makanya itu masih misterius. Jangan pandang remeh. Kita nggak tahu, ya, nggak tahu siapa yang terkena, siapa yang terkena pun siapa yang menjadi berat. Dulu kita menganggap usia 60 tahun ke atas yang bisa banyak yang meninggal, gitu kan. Ternyata sekarang umur 20, 30, bahkan anak juga banyak yang meninggal. Ya, karena daya
kita masih belum tahu banyak tentang kemampuan virus ini menyerang manusia seperti apa. Nah, makanya yang terbaik adalah supaya kita tidak terkena. Pakai apa? Dengan cara apa? Pakai masker. Jadi, nah orang karena kok sederhana banget sih pencegahannya? Sederhana. Banyak hal-hal penyakit yang berat itu atau yang lain itu cara pencegahannya sederhana, tapi butuh konsistensi, butuh apa tuh kemauan yang kuat untuk melaksanakan itu, ya kan? Dan seringkali kan, wah kalau di antara anak muda pakai masker suka diledekin, dibully. Wah, pakai masker, sok tau lo gitu. Sekarang kita nggak, jangan kayak gitulah, ya kan? Malah kalau orang pakai masker kita kasih reward. Wah, lo pakai masker, gue traktir gitu, atau apa gitu. Atau kita motivasi gitu. Jadi janganlah orang yang memang sudah berubah perilakunya kemudian berubah karena dibullying orang lain. Kalau dibullying sama peernya kan kadang-kadang malu dia. Karena dia kan mau diterima oleh peernya. Nah ini yang menurut saya, marilah kita bersama-sama memotivasi siapapun masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi saya singkat tuh 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Supaya mudah diingat. Mau tambahin juga boleh. Misalnya, menghindari kerumunan. Tambahin lagi boleh. Itu misalnya apa? Ya kan? Jadi emang semua supaya ingat, ya. Menurut saya saran saya sih kalau setiap orang pakai masker secara teoritis penularan ini bisa tekan. Mudah-mudahan kita bisa kendalikan. Iya, betul. Jadi tadi baru mau minta himbauannya apa ini untuk masyarakat agar pandemik ini dapat segera berakhir, Mas. Mungkin bisa Iya. biar inget nih viewers. Iya. Silakan. Jadi gini, jadi pandemi ini bisa lama sekali, ya kan? Bisa sampai 5 tahun loh. Ini bukan nakut-nakutin gitu kan. Puncaknya ini kan masih naik terus. Sampai akhir tahun pun, sekarang Agustus, September, Oktober, masih belum bisa, mungkin masih belum turun. Kalau kita tidak berubah perilakunya. Atau kalau pemerintah juga belum bisa meningkat testingnya, ya kan? Isolasinya. Jadi kan kombinasi antara perilaku penduduk dan upaya untuk melakukan testing supaya dengan swab ya, untuk mendeteksi orang-orang yang positif langsung diisolasi. Nah, dengan diisolasi maka kita bisa memutus rantai penularan. Kita pun juga bisa memutus rantai penularan. Gimana caranya? Pakai masker. Kan kita berusaha memutus rantai penularan. Kalau pakai masker, ya, seperti masker seperti ini, ya kan, itu akan terhindar kita. Ya, menutup hidung. Ya, memang nggak enak gitu. Kalau kita merasa nggak enak, ya udah kita pergi dulu kemana yang kita lepas. Nanti kita masukin plastik, gitu kan? Kalau kita mau pakai lagi, ya kan? Jangan digantung di sini. Ini contoh aja ya. Ini nggak bagus. Kenapa? Karena leher kita ini di sini nih, ini sudah terkontaminasi dengan kotoran atau banyak percikan kalau kita ngobrol. Dan nempel di dalam masker kita, nempel di bagian dalam. Kita pakai lagi ke atas. Sama aja bohong. Saya pakai masker kok setiap hari. Tapi kalau ditanya, pernah maskernya ditaruh di dagu nggak? Iya. Iya kan? Atau kita merasa tidak sopan kalau ngomong sama orang tua gitu, masker kita lepas, kita taruh di dagu. Kita lihat di TV juga banyak tuh, pemimpin gitu mau pidato, mau ini taruh di dagu. Itu contoh yang salah. Ya memang kita harus edukasi orang bagaimana pakai masker yang benar. Mungkin teman-teman ada yang pinter bikin TikTok atau kreatif inovasi yang lain, tolong deh buat edukasi pakai masker yang benar. Ya ini membantu sebarin gitu, apalagi TikTok tuh atau apa itu kan gampang menjadi viral. Akhirnya itu kayak di Vietnam. Di Vietnam tuh ada yang bisa bikin TikTok yang sangat populer, yang viral banget, dan itu mengubah sebagian besar anak muda untuk pakai masker yang benar.
Dan aduh, saya bilang gila, ini bagus. Tapi kan pakai bahasa Vietnam gitu kan. Eh, nah, kalau pakai bahasa Indonesia gitu kan, ini ayo dong, anak-anak muda yang pinter, yang kreatif, inovatif, bikin sesuatu edukasi untuk supaya setiap orang mau pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hanya itu yang kita bisa lakukan sekarang. Dan percayalah, kalau semua orang berubah, maka pandemi kita bisa atasi. Sesederhana itu, ya sesederhana itu. Tapi sulit karena masih banyak orang yang tidak sadar atau belum mau berubah. Masya Allah, jelas sekali tadi pemaparan dari Mas Pandu, karena banyak analogi-analogi yang dibuat sangat sederhana sehingga kita mudah mengertinya nih Mas. Lina juga jadi lebih paham, mudah-mudahan viewer semua lebih teredukasi dengan adanya obrolan santai sore hari ini. Tadi jangan lupa 3M, mau ditambahin 4M juga boleh. Untuk viewers yang tadi pertanyaannya banyak belum terjawab, ada beberapa yang pertanyaannya mirip atau bahkan sama, mungkin juga bisa nanti dilihat setelah live Instagram ini berakhir di IGTV-nya Nina Nugroho Store, terekam semua apa yang dipaparkan oleh Mas Pandu sore hari ini. Mas, matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih atas undangannya Mbak Nina. Dan Ya, salam semua yang nonton video apa tuh IGTV ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong bikin edukasi pakai masker dengan ide yang unik dan kreatif. oh siap, Terima kasih. siap. Ya, sehat selalu Mas, istirahat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali ya tadi Dokter Pandu Riono MPH PhD, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memaparkan tentang kapan pandemi akan berakhir. Banyak sekali insight atau edukasi yang beliau paparkan tadi. 1 jam lebih kita ngobrol ya, nggak terasa viewer semua. Kalau misalnya tadi ada yang sempat terlambat bergabungnya sehingga mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sudah diajukan atau bahkan mungkin sudah dijawab oleh Pak Pandu, maka bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Monggo silakan dilihat dari awal lagi supaya bisa kita tidak lupa-lupanya dan bisa selalu konsisten menjalani pola hidup sehat sesuai prosedur kesehatan yang sosialisasikan oleh masyarakat agar supaya pandemik ini lekas berlalu gitu. Sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang, Mbak semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak yang tidak lelah-lelahnya ya ngikutin obrolan kita selama 1 jam dan juga selama Nina Nugroho Solutions ini berjalan udah 37 episode ya. Nah, selalu nonton gitu. Saya seneng banget nih karena banyak nama-nama yang berulang nih setiap kita live Instagram. Terima kasih Mbak semua. Kemudian pemenangnya, nah ini ada 2 orang pemenang yang sudah dipilih oleh tim kami. Yang pertama adalah Aista34. Halo Mbak Aista, semoga masih nonton ya. Selamat. Pertanyaannya tadi Pak Pandu, seperti tadi diinfokan untuk perubahan mindset, pengendalian COVID, upaya-upaya apa yang Pak Pandu lakukan untuk perubahan mindset sehingga perubahan perilaku lebih sehat dan faktor-faktor apa aja yang mempercepat berkurangnya pandemik di Indonesia. Selamat kepada Aista34. Kemudian pemenang satu lagi adalah Nanda_Nurlela_Lubis. Pertanyaannya adalah, mohon tanya bagaimana menurut Bapak dengan orang yang mempunyai penyakit penyerta, misalnya kanker, apakah mudah terinfeksi karena kondisi yang mudah ngedrop fisiknya? Terima kasih sebelumnya Pak Pandu dan Bu Nina. Selamat kepada 2 orang pemenang, yaitu Nanda_Nurlela_Lubis dan Aista34. Silakan di bio-nya Nina Nugroho Store, di Instagram-nya Nina Nugroho Store, ada link bio tuh di bio-nya. Linknya silakan diklik, nanti akan langsung terhubung dengan sales advisor kami yang akan membantu Anda untuk
mendapatkan hadiahnya. Ya, terima kasih atas supportnya sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami semua lakukan dapat bermanfaat, dapat terus mengedukasi dan terus memberikan informasi kepada Mbak-Mbak semuanya. Sehat selalu Mbak, jangan lupa ya selalu pakai masker kemana-mana, dimanapun Anda berada, karena kita tidak tahu apakah kita carrier atau bukan. Mari kita hidup dengan pola hidup yang lebih sehat. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu minum ya. Dah, assalamualaikum.